masa demokrasi pertukahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Fauzia. Saya Sri Wulandari. Saya Deden Maulidia Jija. Saya Novianti. Saya Tulus Iwo. Saya Frans. Saya Dirli Abu Said. Tahu nggak perkembangan politik bangsa demokrasi parlementer? Tahu nggak perkembangan politik bangsa demokrasi? Pemerintahan adalah demokrasi parlementer. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan bertanggung jawab kepada DPR. Sementara Presiden memiliki peran simbolis. DPR sebagai lembaga legislatif membuat undang-undang dan menguasai pemerintah kabinet yang terdiri dari menteri dan disetujui. Terus yang kedua ada sistem kepartaian. Sistem kepartaian adalah sistem yang mengatur partai politik dalam suatu negara, termasuk bagaimana partai-partai tersebut berinteraksi, berkompetisi, dan bekerja sama dalam pemerintahan. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok yang memiliki ideologi yang sama dengan tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik serta melaksanakan kebijakan-kebijakan. Tadi kan sistem pemerintahan kan ya. Terus sistem pemerintahan kan perdana menterinya sebagai kepala pemerintahan itu diangkat oleh siapa? Diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, di sini jadi selanjutnya ada perkembangan sistem kepartaian di Indonesia. Jadi itu ada empat, ada era kemerdekaan, itu era kemerdekaan itu awal mula pembentukan partai Indonesia dimulai pada masa kolonial dengan berdirinya Serikat Islam atau SI. Di sini partai dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya ada Orde Lama, setelah kemerdekaan berbagai partai politik bermunculan seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, Garis Ini, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai. Yang kedua itu adalah era Orde Baru. Orde Baru di bawah Soeharto menerapkan sistem politik yang lebih terkontrol dengan mengurangi jumlah partai melalui proses fusi. Hanya ada 3 partai yang didirikan, yaitu Golongan Karya atau Golkar, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Yang terakhir ada era reformasi, yaitu setelah jatuhnya Soeharto, sistem multipartai kembali diberlakukan. Banyak partai politik baru bermunculan seperti salah satunya seperti Partai Demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi ada peran partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem politik. Sarana politik, partai politik menjadi tempat untuk memperoleh calon pemimpin atau mendukung individu. Antara pemerintah dan rakyat, partai politik menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintahan dan sarana Nin.
dinamika itu apa saja? Ada korupsi, politik, uang, dan lain-lain. Lagi politik internasional. Tahun 1955 banyak disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, proses keputusan menggelar pemilihan umum adalah pada 29 September 1955 dan digelar pada 29 Agustus 1955 di anggota Komisi 9 yang digelar pada 12 Desember 1955. Pemilihan anggota DPR Kabupaten 14 Juni adalah bagian dari organisasi massa yang diselenggarakan dalam perorangan. Sementara pemilihan anggota KON yang diikuti oleh 9 partai politik, 3 organisasi massa, dan 9 forum perorangan. Ada banyak alasan yang membuat pemilu tersebut dikatakan paling demokratis, yaitu pemilu di 1955 yang juga tanpa perbedaan. Oleh itu, setiap protokol belakang yang dilakukan selanjutnya bisa menciptakan orde baru. Pemilu ini sebagai pemilu juga dalam sampai setelah reformasi juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia dan diikuti oleh berbagai partai di Jejak demokrasi Indonesia. Kenapa tahun 1955 pemilihan yang paling demokratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini deh, karena ada banyak alasan yang membuat pemilu tersebut dikatakan paling demokratis, yaitu pemilu tahun 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur tanpa paksaan. Yang pertama ada pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950 pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakalnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Pemulihan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi diserahkan oleh Indro Djajatokusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Ada yang mau bertanya? Tadi kan warisan ekonomi kolonial itu kan membawa dampak perekonomian Indonesia didominasi oleh perusahaan Didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina. Ada lagi? Peran yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sudah pengakuan kedaulatan pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang mencukupkan. Dampak dari kesepakatinya ketentuan KMPS yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia baik di utang luar negeri maupun utang
dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan rencana Susu Mitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, permintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing pada masa pemerintahan Kabinet Nurdin Harahap. Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau BINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Jadi sistem ekonomi liberal itu kan tadi apa sih